Sobat Desoil, jumpa lagi dalam diskusi enak soal ilmu herbal Desoil Herbal. Tuh, singkat Desoil Herbal ya. Jadi kita hari ini lagi di pabrik ya. Nah, kita sengaja podcast di sini karena tempat pabrik kita ini tempatnya cukup nyaman dan tenang, Bu ya. Jadi untuk kami sharing cerita di sini sangat nyaman gitu. Nah, apa kabar nih Bu Ami? Sapa dulu dong. Halo Sobat Desoil, kabar baik sih pastinya sis ya. Semoga kita juga semua baik-baik aja, Sobat Desoil juga sehat selalu ya. Selalu dalam keberkatan Tuhan ya. Nah, hari ini yang paling penting untuk kita bahas sebenarnya nih Bu, karena saya banyak sekali ngeliat orang-orang tuh ya udah natural, sikat aja, hajar bleh kalau kata orang ya. Jadi sebenarnya bahan herbal itu kan memang dibilang aman, tapi segala sesuatu yang kita konsumsi berlebihan kan hasilnya tidak akan baik kan? Seperti itu. Nah, jadi yang kita ingin bahas hari ini nih adalah tentang bahayanya penggunaan bahan herbal yang berlebihan ya. Yes, kalau salah penggunaan akan jadi seperti apa sih? Karena jangan sampai nih sobat-sobat Desoil di rumah nih Bu, googling terus baca temulawak bagus untuk anak, langsung sikat bleh kasih anak. Nah, kira-kira ternyata takarannya berapa? Ya, kan itu sering kali terjadi kan Bu. Nah, gimana nih dari Bu Ami? Pertanyaan saya yang pertama nih Bu, untuk pembukaan nih pertanyaannya. Sebenarnya lebih bahaya mana, obat kimia atau obat herbal? Kalau kita ngomong masalah dosis ya, kalau overdosis untuk bahan obat kimia, obat-obat medis lah ya, itu kan ada penelarannya, ada susu, ada kelapa, lo sudah siapkan gitu. Tapi kalau untuk obat herbal, karena saya selalu tidak berhenti untuk selalu kasih edukasi gitu sama orang bahwa penggunaan obat herbal itu dengan takaran yang pasti dan harus disesuaikan dengan kebutuhan tubuhnya bisa nggak terima dan perlunya emang bahan ini nggak gitu. Nah itu susah, jadi harus benar-benar kayak harus lebih diperhatikan kalau untuk bahan penggunaan herbal ini, karena kalau misalnya salah ya akibatnya fatal banget. Nah, Bu Ami pernah nggak menghadapi kasus orang yang menggunakan bahan herbal berlebihan terus Bu Ami tanganinya? Oke, waktu itu pernah ya ada 2 kali kejadian seperti itu. Sebenarnya yang menyayangkan cuma yang sudah terjadi mau gimana lagi gitu ya. Gagal ginjal kedua-duanya, kasusnya itu gagal ginjal pada kedua pasien saya ini. Terus untuk penanganannya saya cuma bilang minum air putih, jadi ada takaran gitu, misal sekarang kayak dalam 1 hari minum 8 kali, itu harus benar-benar dibersihkan dulu. Terus habis itu detox dari pola makan ya, apa yang harus diminum, benar-benar kayak ya kayak kita lagi diet, benar-benar kayak jalanin detox gitu sih. Jadi seperti itu. Butuh waktu yang lama pastinya ya. Tidak seperti misal sekarang kayak kita overdosis obat medis gitu. Habis itu langsung dikasih udah langsung kayak bereaksi. Kalau obat herbal tidak, itu makan waktu yang lumayan panjang banget. Ya sembuh, cuma kan jadinya jadi pembelajaran lah. Dan tidak sedikit orang-orang sekarang banyak yang menggunakan sekarang kalau lagi ngetren banget untuk mengurus badan gitu. Iya, Langsing badan dengan bahan-bahan herbal. Terus habis itu banyak juga dari orang-orang yang sudah menggunakan karena kalau lagi tidak tepat sasarannya, dia tidak tahu kebutuhan tubuhnya, dan dengan penggunaan yang salah juga jadinya terjadi sesuatu reaksi pada tubuh itu yang kayak yang pertama ya, seperti yang gagal ginjal. Terus sampai ada yang cuci darah berkali-kali, yang awalnya nggak ada masalah apapun gitu ya, tiba-tiba pas mengikuti mual cek ke dokter adalah beberapa masalah kesehatan, akhirnya harus sampai cuci darah, meninggal pada akhirnya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang benar-benar harus diperhatikan. Kayaknya lebih baik minum moe ya daripada minum Kita pun juga kayak saya punya kayak badan gemuk karena emang sengaja gitu ya. Terus nanti biar bisa kasih tahu juga nih nanti kayak gimana sih sebenarnya cara nurunin berat badan. Misal sekarang dengan penggunaan bahan herbal pun takarannya seberapa, itu sesuai apa enggak sama kebutuhan tubuh. Karena banyak juga kan yang aku herbal ternyata nggak herbal, itu kebanyakan juga dipelangsing seperti itu ya. Padahal mereka saya bilang untuk BPOM itu sebenarnya nggak lulus karena ada tambahan sama lainnya. Cuman ya
kita kembali ke tema kita ya Bu ya. Jadi berbahayanya kalau kita konsumsi herbal, ternyata sakitnya gagal ginjal yang terjadi dalam kes Ibu. Nah itu apa yang dikonsumsi sama mereka tuh? Mereka banyak mengkonsumsi kulit secara berlebihan. Nah itu menunjukkan banget. Siapa yang tidak tahu? Ini kayaknya untuk awal pandemi ya Bu ya, orang bilang kan gitu kan, mereka suruh makan susu-susuan gitu dulu kan. Udah orang kan pakainya itu dulu ya. Akhirnya banyak juga dari mereka karena tidak tepat dosisnya, akhirnya ya banyak banget yang mengalami gagal ginjal. Berarti konsumsi ini dalam bentuk jamu ya? Iya benar. Nah kalau jamu, oke lah itu kan kita konsumsi, kita minum dalam tubuh itu ya, otomatis akan dicerna sedemikian rupa, pasti melewati organ-organ tubuh kita kan. Nah kalau sekarang Ibu kayak kita, minyak herbal gitu, atau penggunaan parem kah, kan sekarang banyak jenisnya ya Bu ya herbal itu ya. Ada yang sebagai parem, ada yang sebagai arak gosok mungkin, ada minyak herbal. Kalau dosisnya salah saat pembuatan, gimana tuh? Dosis salah ketika pembuatan. Kalau saya kulit itu sensitif ya, jadi cepat banget bereaksinya gitu. Yang pertama biasanya akan menimbulkan masalah alergi pada kulit. Dan ketika penggunaannya itu dalam jangka waktu panjang, misal sekarang kayak kan banyak banget sekarang kayak produk terus ditambah lagi essential oil yang sintetis. Kalau saya tuh sudah nggak bisa tuh kena yang begitu dalam jangka waktu lama tuh udah reaksinya parah banget gitu. Itu akan menimbulkan radang pada otak. Itu pernah kejadian. Maksudnya penggunaan minyak herbal dengan essential oil sintetis dalam jangka waktu lama. Panjangnya berapa? Misal sekarang kayak tahun, 2 tahun. Kita kan tidak pernah tahu ya itu tumbuh gitu ya. Kalau misalnya imun kita masih bagus, ya mungkin akan lebih lama lagi. Mungkin ini juga ada hubungannya dengan autoimun ya sih. Jadi banyak orang zaman sekarang ini kan sakit yang paling keren nih autoimun. Nggak jelas nih kayak temen saya ada yang autoimun ternyata sendi-sendinya yang ngilu, ada yang dia menjadi badannya kayak berair gitu dan lain sebagainya ya. Berair dalam maksud saya gendut tapi begitu ditekan itu ngebekas bentuk jari kayak gitu. Nah apakah itu karena bisa juga dari herbal asalnya? Misalnya kita pakai minyak gosok yang ternyata itu kandungannya sebut banyak kimia, sintetik kimia itu ngaruh banget. Jadi kalau misalnya apapun yang tidak tepat, yang tersentuh oleh tubuh kita gitu ya, itu pasti akan bereaksi. Jadi reaksinya kan macam-macam nih gitu. Dan dalam jangka waktu lama, misal sekarang sampai terjadi autoimun itu kan nggak mungkin yang kayak hari ini kita pakai, habis itu besok kita mengalami hal seperti itu, kita cek ke dokter, terus langsung bilang autoimunnya nggak mungkin. Biasanya ada waktunya, biasanya berapa? Jadi bisa dibilang gini misalnya kita pemakaian mungkin nggak 1 tahun 2 tahun, 1 tahun 2 tahun itu yang sudah ada triggernya kali ya. Memang juga gaya hidupnya kah atau dia salah konsumsi sebelumnya. Tapi kalau kita pakai dalam kurun waktu yang lama itu akan menumpuk di tubuh kita lalu memberikan side effect gitu ya. Seperti tadi gagal ginjal, yang radang otak itu gimana sih? Yang radang otak sebenarnya kan kayak dari ahli medis pun itu kan sudah biasa ya, banyak kayak riset-riset di luar tuh banyak banget yang kayak bilang bahwa kalau bisa tubuh ini benar-benar menerima segala sesuatunya tuh yang alami, kayak penggunaan apapun gitu ya, mau untuk yang mouthwash terus habis itu yang shampoo kan atau apa kan, kalau bisa itu semua yang alami. Karena ketika dalam penggunaan jangka panjang dalam tubuh kita itu kan ada yang namanya sel kanker, ya ada lagi hal-hal yang lain, ada virus atau yang lain sebagainya lah ya gitu. Terus kalau misalnya imun kita drop, nah yang sel tadi kayak wah ini sudah mulai drop nih, aku udah waktunya nih udah ngancurin tubuh ini ya, udah terjadi lainnya sakit seperti itu. Jadi ada radang otak macam-macam ya, radang otak kan hanya salah satu contoh saja gitu, reaksinya bakal seperti itu. Yang radang otak tuh dia karena pemakaian apa Bu? Apa yang diminum juga atau yang gimana? Ada yang diminum juga, ada yang diminum juga, terus ada yang kayak ya dibalur. Terus sekarang ya penggunaan shampoo ya, shampoo udah kan kalau misalnya kayak langsung di bagian kepala shampoo harus hati-hati loh. Makanya sekarang kalau misalnya kayak di Bali nih ya, di Bali yang shampoo yang paling mahal adalah shampoo yang berbahan organik.
lebih mahal berkali-kali lipat Oh. dari shampoo yang biasa. Mungkin seperti ini ya Bu ya jadinya. Kayak kita ke salon kan kalau ibu hamil kita nggak boleh bikin rambut. Benar. Terus kita juga harus menghindari beberapa bahan-bahan kimia gitu terutama obat juga sekarang seperti itu. Jadi mungkin kalau bikin rambut itu mempengaruhi benar ya mempengaruhi sampai kejadian gitu. Ya, karena kan keras banget. Dan itu kan apa ya kayak minyak balur pun kan meresap ya Bu. Oke. Dan mumpung sekarang kita juga barusan bilang bahwa ke ibu hamil tidak usah deh untuk yang masalah dulu itu kan sudah jelas-jelas gitu bahwa Ya, obatnya keras banget gitu. Minyak kayu putih. Orang biasanya yang tidak tahu ketika hamil ini banget kayak ini minyak kayu putih ini. Padahal nggak boleh. Nah, itu kan mereka merasa mabuk gitu loh Mbak. Jadi kayak itu relax nih, Iya. lebih relax ya. Itu padahal nggak boleh sama sekali. Kenapa tidak boleh? Banyak kejadian sampai dokter bilang bahwa nggak boleh cium minyak kayu putih pada saat hamil atau mengoleskan pada bagian perut, membalurkan pada bagian perut itu dilarang. Kenapa sampai dilarang? Karena ternyata itu berefek sama si bayi kita paru-parunya. Ada keluarga gitu ya, keluarga nih bukan orang jauh, keluarga hobi banget sih si ibu ini ya namanya tuh nggak tahu ini mual terus ini nyetel putih gitu terus habis itu perut ini karena kan udah nggak enak banget namanya orang hamil ada aja ya gitu. Beda banget rasanya. Terus ya karena kan tidak tahu waktu itu akhirnya setelah lahir ada masalah dengan paru-paru si anak, jantungnya juga bermasalah. Akhirnya di cek lagi jantungnya, paru-parunya dia tuh kayak buat bolongan gitu, jadi tipis banget. Nah jadi kalau ternyata minyak kayu putih aja tuh bisa jadi bahaya Bu ya. Itu Penggunaan jangka panjang Penggunaan ya, jangka terus panjang. habis itu yang berlebihan tidak sesuai gitu. Nah, pantesan ya dulu waktu anak pertama saya lahir, saya itu pakai minyak herbal yang aromanya juga keras gitu dan karena mungkin saya terbiasa pakainya, saya tuh nggak aware lah karena kan hidung kita udah terbiasa ya Bu ya. Tapi dokter yang masuk ruangan dia langsung bilang, ini aroma apa nih? Kamu pakein anak kamu seperti ini, kasihan hidungnya, paru-parunya jangan pakein gitu. Tapi ya masih nggak mudeng aja gitu. Kalau ternyata aroma yang keras tuh, Paham ya. ternyata aroma yang keras tuh essential oilnya kali ini ya. Seperti itu. Nah, kembali lagi kemudian ternyata kalau penggunaan jangka panjang itu semuanya ada efeknya kalau nggak sesuai ya. Nah jadi harusnya gimana nih kita menyikapi penggunaan herbal? Kan nggak semua orang yang tahu kalau misalnya kita pakai apalagi yang suka rutin beli jamu di dagang jamu tuh jamu kunyit, jamu apa gitu. Gimana tahunya? Sekarang berapa sih yang Kita pertama ini teman dan pacaran nggak sih belum? belum? Untuk pacaran, untuk konsumsi kunyit itu baiknya sih jangan tiap hari. Jangan tiap hari. Kalau misalnya dengan sampai sekentol yang biasanya kita minum jamu, tidak seperti itu. Jadi kalau misalnya mau dikonsumsi tiap hari pun itu harus dengan dosis tertentu. Misal sekarang dari kentalnya kunyit, jadi dari sarinya kunyit itu kita hanya boleh konsumsi itu 1 sendok air saja. Jadi bukan yang 1 gelas. Kalau orang-orang Indonesia ini kalau sudah minum jamu kan lebih gila ya. Gelas segini lah, kayak gelas loki gitu kan tuh biasanya. Enggak, itu bahkan lebih kayak gelas kopi. Oh iya. Ya, kalau sudah itu kan gelas kopi. Bebas banget ya nanti setiap hari. Tiap hari minum sama kabar jangan kan kita minum logika kita aja deh. Kita bikin bahan makanan yang berbahan kunyit. Kita pakai di tempat membekas. Kak, bukan banget. Waktu itu saya kan tiap hari bikin sari kunyit gitu. Dulu yang saya kasih untuk anaknya katanya 1 mili bercampur susu dengan madu gitu. Saya diambil di sendok agak lama itu di sendok seperti mengkalap, Iya, lengket gitu. Sampai agak susah. Iya, sari patinya ya. Betul. Jadi sari patinya yang nempel itu sedikit kuatnya. Itu sedikit ya pada apakah dengan konsumsi yang kontinu gitu di dalam jumlah yang banyak dan dengan kurun waktu yang lama. Ginjal ini kan kalau misalnya bisa teriak pasti teriak deh sama kita gitu. Apa aja sih yang kamu konsumsi gitu? Apa aja sih yang wajib kamu makan, kamu minum nih? Kenapa kayak gini aja terus gitu? Banyak sekarang orang
aku kena asam urat nih, aku kena ini kena itu gitu. Asam urat sendiri sebenarnya kayak diinginkan kan juga waktu itu kita pernah bahas asam urat ya. Iya, Jadi terjadinya adalah karena asupan yang dikonsumsi oleh tubuh yang masuk ke dalam tubuh itu tidak tidak diolah benar gitu, bukan tidak diolah benar, maksudnya kayak diolah tapi tidak maksimal, diolahnya oleh ginjal, ada sisa, ada penumpukan sisa, akhirnya terjadilah mengkristal di dalam beberapa sendi tubuh kita, yang akhirnya asam urat. Dan yang ternyata itu kan dihasilkan alami oleh tubuh, begitu loh. Akhirnya kan harusnya kan keluar dari kayak urin seperti itu. Cuma ya karena manusia kayak memang sudah, makanya aku bilang kayak ginjal kok bisa teriak-teriak. mungkin kayak gini tipsnya ya, saya dulu punya mbak, nah itu komplikasi lah, asam urat, darah tinggi dan lain sebagainya. Lalu dia baca nih di Google, daun salam lah untuk, saya nggak tahu untuk apa yang daun salam, tapi ketimun dia bilang untuk darah tingginya. Jadi dia beli ketimun, dia rebus, dia minum airnya, dia ambil daun salam cukup banyak, dia rebus, dia minum airnya, dan itu tanpa takaran. Dan efeknya bukannya sehat, tapi timbul sakit-sakit yang lain gitu. Apa karena seperti itu ya? Jadi kadang-kadang kalau kita baca di Google karena daun salam nih, kita pikir ya daun seberapa sih dosisnya tuh? Asal cemplung aja, asal masukin, nggak ada takaran. Jadi ya sekira-kiranya dia lah, dia rebus. Kadang mikirnya masih banyak yang bagus gitu. Dan dia itu konsumsi rutin loh setiap hari mbak saya ini. Tapi saya efek jangka panjangnya belum saya lihat. Tapi yang saya sudah lihat saat ini malah komplikasi sih. Jadi Banyak ada sakit-sakit lainnya. Jadi apapun ya, konsumsi bahan apapun ya, terutama dalam bahan itu yang pertama itu harus tahu kandungan si bahan herbal ini apa aja, itu yang pertama. Dan yang kedua, tubuh kita bisa terima tidak? Dari mana kita tahu bisa terima atau tidak? Konsultasi kita sama yang menurut di bahan tersebut. Kita sekarang ada dokter banyak yang sudah tahu masalah bahan-bahan herbal banyak. Atau mungkin sama orang yang ambil herbal tanya, ini bahan bisa nggak ya untuk saya membutuhkan seperti ini gitu. Jadi jangan hanya lewat googling aja atau mungkin dengar kata tetangga, dengar kata teman gitu ya, terus langsung mempraktekkan pada diri sendiri tanpa nanya dulu gitu, tanpa mencari tahu dulu. Itu jangan pernah lakukan itu. Terus yang ketiga, ketahui efek jangka panjangnya ketika mengkonsumsi bahan tersebut. Karena kan yang namanya bahan-bahan itu kan pasti ada zat aktifnya. Jadi pasti ada jangka waktunya juga, seberapa amankah kita ketika mengkonsumsi bahan tersebut dalam jangka waktu yang lama, berapa lama nih, seperti itu sih. Tiga hal itu penting banget. Masalahnya Bu, kalau kita ketemu ahli herbal one by one itu cukup susah ya. Dan dokter sendiri yang pro herbal itu sedikit. Ada sih persatuan dokter yang pro dengan bahan-bahan herbal, itu ada, saya juga ada follow di Instagram. Tapi sedikit banget gitu Bu, dan ya mereka juga hanya ngadain zoom online gitu ya, dan nggak cukup sering gitu. Jadi gimana dong kita, kalau kita udah terlanjur seperti itu, apakah kita nggak konsumsi jamu lagi? Apakah kita gimana ya, kan kayak kita beli minyak herbal aja, kandungannya kan kita belum tentu ngerti. Itu gimana tuh? Kalau orang yang jual harusnya sudah paham ya. Iya, Sudah paham kandungannya. Kalau yang jual harusnya paham, tapi yang beli kan belum tentu Yang paham. beli, nah itu yang jual itu harus memberikan informasi pada orang yang beli. Nah yang beli itu juga harus bertanya gitu, jangan hanya sekedar beli. Si penjual ini kan mempunyai tanggung jawab kepada si pembeli ini. Kenapa? Tapi kan sudah berbicara masalah bahan-bahan yang berbau kesehatan gitu ya. Itu tuh harus harus benar-benar kayak detail dan teliti banget. Jadi nggak bisa sembarangan. Jadi yang perlu sobat Joshua perhatikan di sini, kita bukannya bilang herbal itu jelek atau jamu jelek dan lain sebagainya, itu bukannya. Tapi kita di sini menyarankan bahwa konsumsilah sesuai dosis. Ya. Kenali apa yang Anda konsumsi, apa yang Anda makan, apa yang Anda oleskan di tubuh ya, karena itu kan menyerap dan masuk ke dalam tubuh untuk mencegah efek samping yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, kalaupun kita membuat sendiri, kita harus tahu nih apa yang kita buat dengan takaran berapa, bukan sekedar baca Google ya.
Makanya Sobat Desoil semua wajib untuk follow, like, dan subscribe, dan juga sharing. Karena satu sharing kalian, kalau orang itu memperoleh edukasi ini dan mereka juga terbantu sehingga mereka menjaga apa yang mereka konsumsi, itu juga jadi berkat buat kalian, ya kan? Nah, jadi wajib banget follow TikTok Desoil juga, karena Desoil official di TikTok itu kita juga ada sharing video-video pendek nih. Video-video pendek edukasi herbal juga, jadi supaya teman-teman nih nggak salah arah ya tentang herbal gitu. Nah, ini yang terakhir deh Bu Ami, pesannya nih untuk kita semua supaya lebih aware lagi, lebih sehat lagi. Oke, pesan saya untuk tema kita kali ini ya, baiknya dalam penggunaan bahan herbal untuk kesehatan tubuh kita harus dicari tahu dulu gitu, zat aktif yang terkandung dalam bahan tersebut apa, terus bisa atau tidak tubuh kita terima, dan penggunaan zat aktif ini dalam bahan tersebut itu bisa dikonsumsinya itu berapa lama, itu sih yang paling penting, amat sangat penting. Jadi jangan hanya sekedar kata teman, kata siapa gitu ya, menurut mungkin kayak googling kayak gitu, terus habis itu oh ini bagus, terus habis itu pakai aja tanpa takaran yang tepat. Nah, akhirnya nanti kan menyesal sendiri ketika sudah terjadi masalah dalam kesehatan tubuh kita. Seperti itu sih. Karena kadang-kadang kita nggak bisa lihat hanya dari testimonial saja, tapi kita benar-benar harus tahu sendiri produknya seperti apa sih, dari apa ya, mungkin daftar bahannya, dari aromanya, ini benar-benar natural nggak sih, aman nggak sih itu. Karena seringkali mungkin kalau produk itu ada masalah, keluhan konsumen 1-2 tidak mungkin disampaikan ke pabrik, yang pasti ditampilkan pasti ada testimonial ya, bukan keluhan gitu kan. Nah, kita sendiri yang harus lebih aware, kita sendiri harus lebih menambah ilmu, mencari ilmu tentang apa sih kita konsumsi, bukan hanya makanan aja loh, tapi juga tentang obat-obatan seperti ini. Supaya Sobat Desoil di rumah ini benar-benar jadi orang-orang yang sehat dan terberkati. Iya, benar. Nah, oke Sobat Desoil, sekali lagi jangan lupa like, follow, dan subscribe, dan share. Oke, sampai jumpa di minggu depan di podcast yang pastinya juga menarik ya pembahasannya. Bye!